Sebagai robot pengasuh, Doraemon harusnya dibekali alat yang sangat aman untuk digunakan seorang anak. Bahkan produk yang dikategorikan untuk anak, biasanya prosedurnya itu sangatlah ketat. Tak jarang kita melihat pesan dalam suatu produk kemasan, produk ini tidak boleh digunakan oleh seorang anak berusia 2 tahun ke bawah. Tapi kenyataan berkata sebaliknya. Doraemon malah terlihat lebih sering mengeluarkan benda-benda yang sangat berbahaya, apalagi jika digunakan oleh seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Nobita aja yang dalam tanda kutip sedikit lebih berpikir dari seorang balita, dia bisa jadi korban alatnya Doraemon yang absurd itu. Makanya saya jadi kepikiran, apa jangan-jangan Doraemon itu sebenarnya punya misi rahasia di balik ia mengasuh Nobita? Ya, inilah teori saya tentang misi Doraemon yang sebenarnya part kedua. Oke, kita mulai dari Doraemon yang sering ninggalin alatnya di kamar. Kalian sadar gak? Doraemon itu sering banget ninggalin alatnya di kamar. Padahal dia sendiri tahu kalau alat itu sangat berbahaya dan tahu kalau alat itu akan dipakai Nobita. Tapi anehnya, Doraemon malah ngulangin perbuatan itu sampai Nobita sendiri memaksanya untuk meminjamkan alat tersebut. Jadi seolah-olah kesannya Nobita lah yang salah. Nah, anehnya lagi, alat yang ditinggalin Doraemon itu biasanya berhubungan sama masalah yang dibawa Nobita saat pulang dari sekolah. Bagaimana bisa dikatakan sebuah kebetulan kalau bukan disengaja? Jadi bisa aja Doraemon emang sengaja ninggalin alat tersebut agar Nobita menggunakannya. Kemudian yang kedua, Doraemon punya palu segede gaban. Kalau sering nonton movie Doraemon, kalian pasti pernah lihat Doraemon ngeluarin sebuah palu yang ukurannya segede gaban. Itu palu buat mukul benda apa buat mukul guardo? Biasanya alat ini dia gunakan ketika lagi depresi, misalnya saat Nobita dikira tewas. Tapi sebenarnya fungsi palu segede ini adalah untuk menghancurkan alatnya yang rusak atau berbahaya. Begitu pula saat Nobita tewas, ia sebenarnya ingin menghancurkan dirinya sendiri karena dia merasa dirinya adalah produk yang gagal. Nah, dengan begitu saya jadi sadar kalau sebenarnya tujuan Doraemon dikirim ke Nobita adalah untuk menguji alat-alat canggih beta atau prototipe yang dibuat di masa depan. Kalau kalian sadar, cuma Doraemon aja yang punya bermacam-macam alat aneh dan alatnya juga mudah rusak. Bukan karena alatnya sudah tidak layak pakai, tapi karena itu adalah alat yang masih dalam tahap uji coba. Ya, dengan kata lain, Doraemon bertugas sebagai tester dan Nobita sebagai kelinci percobaannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini terdengar masuk akal? Sekian dan terima komentar.